kembali lagi di channel dan acara yang sama, Belajar Bahasa Indonesia yang menyenangkan. Kalau kemarin kalian belajar perbedaan dari pidato, ceramah, dan khutbah, untuk sekarang kita fokus di pidato aja ya. Untuk menulis teks pidato, kalian harus memperhatikan strukturnya. Struktur teks pidato itu ada 3. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada isi, tentu saja ini yang paling penting, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, bagian-bagian dari struktur ini tadi ada bagiannya lagi. Yang pertama, untuk pembukaan. Pembukaan dari teks pidato ini ada 3 bagian lagi. Yang pertama tentu ada salam. Yang kedua ucapan hormat. Ucapan hormat ini ditujukan untuk orang yang dianggap penting pada acara tersebut. Dan yang ketiga adalah ucapan syukur. Kemudian struktur yang kedua adalah isi. Ini tidak ada bagiannya, tapi ini yang paling menentukan pidato kalian sangat menarik atau tidak, pidato kalian bermutu atau tidak. Itu letaknya ada di struktur yang kedua ini tadi, yaitu struktur isinya. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini ada 4 bagian. Yang pertama tentu saja ada harapan. Jadi setelah seluruh rangkaian isi tadi kalian sampaikan, maka harus ada harapan yang akan kalian sampaikan di peserta yang mendengarkan pidato kalian. Harapannya tentu untuk melaksanakan, melakukan, atau menciptakan imbauan yang kalian sampaikan tadi bisa mereka lakukan. Kemudian setelah bagian himbauan ada bagian permohonan maaf. Permohonan maaf ini ditujukan jika ada kesalahan yang tanpa sengaja atau dengan sengaja kalian ucapkan. Misalkan ada kata-kata yang salah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini ditujukan untuk mereka yang dengan senantiasa mau memperhatikan pidato kalian. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Ini adalah contoh dari penerapan struktur teks pidato. Struktur yang pertama adalah pembukaan. Diawali dengan salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena kita yang Ustazah tuju adalah semuanya alhamdulillah agama Islam. Jadi Ustazah ambil satu salam ini saja. Namun jika nanti kalian berbicaranya adalah di wilayah umum yang mayoritasnya agamanya adalah beragam, maka kalian tambahi dengan salam yang bisa dipakai untuk acara umum, untuk agama yang lain juga. Kemudian bagian yang kedua dari pembukaan adalah ucapan penghormatan. Ucapan hormat ini seperti yang Ustazah sampaikan tadi, bahwa tujuannya adalah untuk memberikan hormat, rasa hormat kita kepada peserta dari acara yang dianggap penting. Nah, contohnya di sini adalah yang terhormat Kepala Desa Kembang Bilo, yang terhormat Bapak atau Ibu Perangkat Desa Kembang Bilo. Itu contoh ucapan hormat yang sering kalian dengarkan ketika upacara bendera. Nah, ketika pembina upacara menyampaikan amanat pembina upacara itu tadi, kalian kan sering mendengarkan bahwa ustadz-ustadzah yang menjadi pembina upacara sering menyampaikan ucapan hormat kepada yang pertama tentu kepala sekolah, dan yang kedua asatid, pasti kalian juga akan disebut. Nah, itu adalah ucapan hormat. Dan yang terakhir adalah ucapan syukur. Nah, ini contoh teksnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah ucapan syukur. Ucapan syukur yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kesehatan dan rahmat yang luar biasa kepada kita semua. Oke, ini adalah penjelasan contoh penerapan dari struktur pidato bagian pembukaan. Struktur yang kedua adalah isi. Nah, bagian isi ini sangat penting untuk menunjukkan kualitas dari pidato yang kalian sampaikan. Isi merupakan bagian inti dari pidato. Pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan disampaikan oleh kalian yang berpidato pada bagian ini.
Seseorang yang berpidato menjelaskan secara terperinci tentang hal-hal yang terkait dengan pendapat, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, jika nanti kalian praktek menulis teks pidato, maka perhatikan isinya juga. Isi yang kalian tulis itu harus berkualitas. Untuk lebih memahami bagian isi ini tadi, bagaimana cara menyusunnya, silakan perhatikan modul pekan 6 yang sudah Ustazah bagikan ke kalian. Oke, nah yang terakhir adalah struktur bagian penutup. Bagian penutup dari teks pidato ini intinya adalah kesimpulan. Yang pertama, ada harapan. Harapan atau gagasan dan pesan yang disampaikan itu harus bermanfaat bagi pendengar. Nah, silakan perhatikan contoh ini. Contoh dari kalimatnya adalah, demikian beberapa pendapat dan pesan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini adalah kalimat dari harapan yang cukup simpel, cukup minimalis. Boleh kalian tambahkan kesimpulan dari pidato kalian tadi. Kemudian, bagian yang kedua dari struktur penutup adalah ucapan terima kasih. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Perhatian Bapak dan Ibu. Ingat ya, kalimatnya seperti itu. Bukan seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bukan seperti itu. Tapi yang betul adalah terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kemudian, bagian yang ketiga dari struktur penutup adalah permohonan maaf. Tentu ini juga paling penting yang harus kalian ucapkan, paling penting yang harus kalian sampaikan. Entah itu permohonan maaf karena ada salah yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan yang terakhir, bagian dari struktur penutup adalah salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup seperti itu. Materi pidato sudah kalian pahami dengan baik, mulai dari perbedaan pidato, ceramah, dan khutbah, kemudian ciri-ciri dari pidato, kemudian tujuan dari pidato, dan yang tadi adalah struktur dan ciri bahasa dari teks pidato. Semuanya sudah lengkap Ustazah sampaikan. Ustazah harapkan kalian bisa memahami materi pidato dengan baik. Sekian dari Ustazah, kita bertemu di acara dan channel yang sama pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.